Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan anak-anakku semua dalam kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita mulai pelajaran kita pagi hari ini. Pelajaran pertama bertatap muka dengan Bapak. Kita awali dengan membaca doa dan membaca salawat syifa. Ikutin Bapak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya mufahhima Sulaimana fahimni wa ya muallima Ibrahim alimni. Mari sama-sama kita membaca sholawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha وعافيات الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Baik, anak-anakku sekalian, pelajaran pertama kita di kelas 5 ini, semester 1, bab yang pertama yaitu adalah mengaji surah At-Tin. Bagi anak-anak yang sebelumnya kelas 4 belum bertemu dengan Bapak, nama Bapak Chandra Wijaya STMAG. Sering dipanggil Ustadz Chandra atau Mas Chandra. Kalau di luar rumah, di luar sekolah, boleh panggil Bapak Ustadz atau Mas Chandra. Tapi kalau di sekolah, usahakan tetap memanggil nama Bapak Chandra aja. Kita mulai. Tema yang pertama yaitu adalah mengaji surah At-Tin. Anak-anak sudah ada yang tahu surah At-Tin? Ya, benar. Surah At-Tin itu adalah buah tin. Nanti kita akan membahas lebih lanjut. Anak-anak pasti sudah sering membaca surah At-Tin, baik di rumah ataupun di TPQ tempat anak-anak mengaji. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak mampu membaca surah At-Tin dengan tartil, benar makhorijul hurufnya, benar sifatil hurufnya, benar tajwidnya. Syukur-syukur anak-anak mempunyai kelebihan dari suaranya, jadi bisa bersama dengan iramanya. Tapi catatan, jangan sampai iramanya bagus, suaranya bagus, nadanya bagus, tapi makhorijul hurufnya salah, tajwidnya salah, ataupun sifatil hurufnya salah. Yang kedua, anak-anak mampu menulis surah At-Tin. Jadi surah At-Tinnya tidak dilihat di juz amma, melainkan anak-anak langsung menulis. Jadi ayat Al-Qur'annya dihafal. Karena nanti kita ada ujian menulis surah dari ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, mampu menunjukkan hafalan surah At-Tin. Jadi sebelum menghafal surah At-Tin, anak-anak harus benar dulu dalam membaca surah At-Tinnya. Untuk pelajaran kita pagi hari ini, pertemuan dengan Bapak, walaupun tidak bertatap muka, kita tetap belajar seperti biasa. Jadi pembelajaran hari ini kita fokus kepada
membaca surah At-Tin dengan benar, membacanya dan mengetahui hukum-hukum tajwidnya seperti yang ada di buku, bisa dilihat di buku. Mari sama-sama Bapak kasih contoh sekali dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Anak-anak mohon perhatikan dengan baik-baik. Apabila anak-anak ada yang belum wudu, silahkan videonya di stop dulu untuk berwudu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Sekarang kita bahas hukum tajwidnya. Kita belajar tajwid dari surah At-Tin. Bisa dibuka di buku, ada di buku pelajarannya. Anak-anak harus mampu mengetahui mat tobi'i. Mat itu panjang. Jadi ada mat tobi'i, ada mat far'i. Karena anak-anak masih kelas 5, kita masih belajar mat tobi'i. Nanti di kelas 6, kita sama-sama belajar mat far'i. Jadi mat hukumnya panjang, dibaca 2 harokat, 2 ketuk. Tuk, tuk. Mat tobi'i ada 3 hurufnya. Atau bisa disebut di dalam buku, yang pertama mat fathah. Yang kedua mat kasroh. Yang ketiga mat dhammah. Jadi kalau ada mat fathah, bacanya panjang 2 harokat. Mat kasroh panjang 2 harokat. Mad dhammah panjang 2 harokat. Kita bahas satu-satu. Anak-anak mohon konsen. Jangan HP-nya disetel, tapi anak-anaknya kemana-mana. Fokus di depan HP, perhatikan apa yang Bapak sampaikan. Supaya tidak salah paham. Supaya anak-anak bisa mengerti. Yang pertama mat fathah. Mat fathah hurufnya yaitu alif. Alif tuh yang ini nih. Bapak kasih tanda, perhatikan kursor Bapak. Nah, alif. Alif mati. Alif mati itu maksudnya tidak ada harokatnya. Tidak ada fathah yang seperti ini. Apabila ada huruf alif, sebelumnya ada fathah. Nah, ini ada fathah. Walaupun hurufnya baik nun, ta, sa, bebas. Yang penting alif, sebelumnya fathah, maka hukumnya mat tobi'i atau mat fathah. Dibacanya panjangnya 2 harokat. Atau kalau mat fathah ini caranya gampang. Kalau ada alif seperti ini, alif berdiri di huruf hijaiyahnya, maka ini hukumnya mat tobi'i atau mat fathah. Cara bacanya 2 harokat. Perhatikan. Khalaqna.
na. Jangan dibaca khalaqna. Itu salah. Yang benar khalaqna. Na. Itu yang pertama. Yang kedua, mad kasroh. Yaitu apabila ada huruf ya sebelumnya ada apabila ada huruf ya sebelumnya ada kasroh. Perhatikan ini contohnya. Ini ada huruf ya mati, ya sukun. Ya sukun sebelumnya ada kasroh. Maka ini hukumnya adalah mad tabi'i atau mad kasroh. Cara bacanya 2 harokat. Si. Nah ini sama ya kasroh. Ya sukun sebelumnya ada kasroh. Sini. Jadi dibacanya dipanjangkan. Yang ketiga ada mad tabi'i. Mad tabi'i yaitu mad dhammah. Maaf, kepotong di videonya di sini. Perhatikan suara Bapak. Mad dhammah apabila ada huruf waw. Waw sukun sebelumnya ada huruf dhammah. Contohnya, perhatikan ini. Bentar. Perhatikan ini. Waw sukun sebelumnya ada dhammah. Cara bacanya mad tabi'i, dipanjangkan 2 harokat. Watu 2 harokat. Paham anak-anak? Sekali lagi Bapak ulang. Mad tabi'i ada 3. Yang pertama mad fathah. Hurufnya alif mati. Sebelumnya ada fathah. Yang kedua mad kasroh. Apabila ada huruf ya sukun, sebelumnya ada kasroh. Yang ketiga mad dhammah. Apabila ada huruf waw sukun, sebelumnya ada dhammah. Paham anak-anak? Coba kita masuk ke surah At-Tinnya. Perhatikan. Pelan-pelan, anak-anak tetap fokus. Kalau mau ke WC atau mau makan, boleh di-pause dulu videonya, baru kembali fokus lagi. Tolong fokus dengerin bacaan Bapak. Wattini. Nah, ini kira-kira mad apa? Ayo coba. Ada ya sukun, sebelumnya ada kasroh. Mad apa? Ya, betul. Namanya mad tabi'i, mad kasroh. Dibacanya 2 harokat. Wattini wazzaitun. Nah, ini waw sukun sebelumnya ada dhammah. Berarti mad dhammah atau mad tabi'i. Nah, waw sukun sebelumnya ada dhammah. Nah, ya sukun sebelumnya ada kasroh. Ya sukun sebelumnya ada kasroh. Wa turi sinin. Nah, ini namanya mad tabi'i. Cuman kalau anak-anak bingung tidak apa-apa karena masih kelas 5. Ini alifnya disimpan berubah menjadi alif ditulis seperti ini. Ini sama mad tabi'i. Dibacanya panjang 2 harokat. Wahaza. Nah, perhatikan ini. Alif sebelumnya fathah berarti mad tabi'i. Wahaza. Karena di sini ada alif lam qamariyah, dibacanya langsung dimasukkan. Wahazal. Jangan dibaca wahaza. Salah. Jadi langsung dimasukkan ke alif lamnya. Karena ini alif lam qamariyah. Wahazal
baladil amin. Nah, ini mat tabi'i. Laqad khalaqana. Nah, ini mat tabi'i, tapi karena ada alif lam langsung dimasukkan. Khalaqanal Nah, ini mat tabi'i. Insana fi ahsani taqwim. Dan ayat seterusnya, perhatikan ayatnya. Thumma radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu. Nah, ini jangan digunakan karena ini adalah izhar. Kita belum bahas izhar. Di buku ada izhar, cuman Bapak fokus ke mat tabi'i dulu supaya anak-anak paham. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjut ke hukuman yang lainnya. Ajrun ghairu mamnun. Fama, ini mat tabi'i, yukazzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Anak-anak, kalau ada alif berdiri seperti ini kecil, ini pasti hukumannya mat tabi'i, yaitu mat fathah. Paham anak-anak? Nah, sekarang tugasnya perhatikan baik-baik, jangan lagi bertanya di grup ataupun WA Japri. Tolong perhatikan apa yang Bapak bacakan, apa yang Bapak ucapkan. Lihat dalam videonya. Tugas pertama, anak-anak membaca surah At-Tin. Bapak kirimnya video atau voice note? Bapak kirimnya seperti apa? Nah, Bapak kasih dua alternatif. Yang pertama, kalau anak-anak menggunakan WiFi atau IndiHome, kan tidak ada kuotanya, tidak akan habis kuotanya, maka anak-anak boleh membuat video. Bikin video, rekam anak-anak, kelihatan membaca Al-Quran surah At-Tin. Bapak, dibaca atau dihafal? Dibaca, bukan dihafalkan. Silahkan lihat buku atau juz amma atau Al-Quran. Dibaca surahnya. Sebelum membaca, anak-anak mengucapkan salam. Setelah salam, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra. Saya kelas 4A. Paham? Setelah menyebutkan nama dan kelasnya, anak-anak langsung membaca surah Al-Ma'un. Ini alternatif yang pertama kalau anak-anak menggunakan WiFi. Kalau anak-anak tidak mempunyai WiFi atau kuota, supaya kuotanya tidak habis dan tidak marah-marah ke Bapak, boleh menggunakan voice note. Jadi direkam suaranya. Tapi tetap mengucapkan salam, terus sebutkan namanya, sebutkan kelasnya. Setelah itu membaca surah At-Tin. Dibaca ya anak-anak, bukan dihafalkan, supaya benar membacanya. Tugas yang kedua, kelewat. Tugas yang pertama tadi, dikirimnya Japri, WA Bapak. Jangan di grup, kasihan orang tua yang lain atau anak-anak yang lain yang menggunakan paket data, nanti habis paket datanya. Jadi Japri aja ke Bapak. Yang kedua, perhatikan ini. Tugas kedua, perhatikan ayat di bawah ini. Cari contoh mat tabi'i, baik mat fathah, kasroh, dhammah, yang tadi sudah Bapak bahas. Cari nih, kira-kira di sini ada nggak nih mat tabi'i ini? Kalau ada, tulis di buku. Jangan ditulis semuanya. Takut anak-anak capek,
boleh ditulis yang ada matnya saja. Bapak, saya mau tulis dulu semuanya, nanti dikasih garis bawah, boleh. Kembali kepada anak-anak. Jadi ditulis di buku, setelah tulis di buku, kirim fotonya ke Bapak, nanti Bapak nilai. Kapan terakhir mengumpulkannya? Boleh kalau bisa besok terakhir. Karena anak-anak besok sudah ada pelajaran baru dari guru-guru yang lain. Jadi hari ini dikerjakan, nanti malam insya Allah jam 12 malam terakhir Bapak periksa semuanya, nanti Bapak kirimkan hasilnya pada malam hari. Mudah-mudahan Bapak sehat, insya Allah Bapak kerjakan malam ini. Anak-anak paham? Apabila anak-anak kurang paham, boleh tanyakan di grup ataupun di WA Japri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.